Shalom adik-adik, Jemaat Gereja Sofgana. Bila mana sebentar kita mau beribadah, adik bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Ya, tidak makan, tidak main-main, kita mau mempersiapkan hati. Oh ya, selama kita ini masih di dalam kondisi yang pandemi seperti ini, adik-adik bisa terus menjaga kesehatan dengan terus tetap di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, terus dekat dengan Tuhan, berdoa selalu, dan jika berkeluaran, pergi keluar, tetap menggunakan masker, terus tetap rajin cuci tangan ya adik-adik, menjaga jarak, meminum vitamin yang ada, makan yang banyak ya, sehingga tubuh sehat, hati yang menyembah Tuhan dipermuliakan. Sore ini kita mau beribadah, persiapkan hati, kita mau berdoa. Kita melipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Terima kasih Bapak, inilah anak-anakmu Gereja Sofgana. Bila mana sebentar anak-anakmu akan beribadah, memuji, memuliakan Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan biarlah kakak yang akan memberitakan, memimpin anak-anakmu di dalam ibadah online sore ini. Engkau urapi, Engkau berkati Gereja-Mu Sofgana. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap, anak-anakmu siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adikku sekalian, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat tentunya? Ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, yaitu Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi tuntunan bagi kehidupan kami, dan semakin hari kami boleh semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baca di dalam Mazmur 121 ayat kedua ya. Nah, ini juga akan menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Mari kita baca sama-sama ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, kakak ingin menyampaikan sharing firman Tuhan kali ini dari kitab Daniel ya, di mana pada waktu itu ada seorang pemuda ya, atau bapak-bapak ya, namanya Daniel. Dia tinggal di negeri pembuangan. Nah, jauh dari negerinya sendiri, tetapi dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Dia senantiasa menjaga hubungan ibadahnya kepada Tuhan senantiasa. Nah, adik-adik, dia tetap bersembahyang meskipun ada larangan dari raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, bagaimana pada suatu hari pegawai-pegawai raja itu yang merasa iri dengan Daniel karena raja lebih sayang kepada Daniel daripada pegawai-pegawai yang lain, padahal Daniel itu bukan asli penduduk di situ atau bukan dari bangsa negeri itu ya. Nah, tapi karena Daniel ini disertai oleh Tuhan, dia memiliki kecakapan tingkat tinggi ya, dipercaya oleh raja, dan raja sangat mengasihi dia.
Akhirnya pegawai-pegawai itu mencari cara bagaimana bisa melenyapkan atau menjauhkan Daniel ya. Nah, mereka merancangkan menghasut raja untuk membuat sebuah undang-undang bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah lain selain kepada Allahnya raja tersebut, yaitu berupa patung-patung atau dewa-dewa. Nah, tetapi Daniel tidak menghiraukan. Daniel tetap melakukan sembahyang kepada Allahnya. Nah, suatu ketika pada saat Daniel bersembahyang, pegawai-pegawainya ini menggerebek ya. Mereka menemukan Daniel tidak taat terhadap perintah raja. Akhirnya Daniel ditangkap, dihadapkan ke hadapan raja. Nah, Daniel menurut waktu itu ya, tidak berkutik, tapi dia percaya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, karena dia tahu Allahnya itu Allah yang berkuasa. Nah, pada saat raja melihat Daniel, betapa sedihnya hati raja, karena raja sangat mengasihi Daniel. Dia merasa bahwa aduh, senjataku ini makan tuan ya. Aku buat peraturan tetapi yang kena ternyata Daniel. Tak kira Daniel ini ikut menyembah seperti apa yang kusembah. Rupanya dia tidak. Akhirnya raja dengan berat hati melepaskan Daniel untuk menjalani hukuman, yaitu dibuang ke gua singa. Di dalam gua itu ada singa-singa yang kelaparan ya, yang siap untuk menerkam makanannya. Nah, Daniel dibuang ke situ, tapi Daniel di situ disertai oleh Tuhan. Dia disekap di dalam gua, tetapi dia tidak mengalami luka sedikit pun. Tuhan menjaga dan melindungi Daniel. Sampai-sampai pada saat waktu dilepaskan, raja itu berkata dengan sedihnya, dengan maskulnya hatinya, Daniel, apakah engkau baik-baik saja? Apakah engkau tidak terluka? Apakah engkau masih hidup? Ya, begitu khawatirnya raja ini. Bahkan raja ini berkata, apakah Allah yang kau sembah itu sanggup melepaskan engkau dari hukuman ini? Terdengarlah suara Daniel. Iya raja, aku baik-baik saja. Allahku yang aku sembah itu yang menolong dan melindungi aku. Nah, aku tidak pernah takut, aku tidak pernah gentar menghadapi apapun, karena aku yakin Allahku itulah penolongku. Nah, raja begitu senang mendengarnya dan dia memeluk Daniel dan dia membuat sebuah peraturan baru bahwa setiap orang yang ada di bawah kekuasaannya di negeri-negeri yang menjadi jajahannya itu harus menghormati Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, demikian sharing firman Tuhan kakak kali ini. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari cerita ini bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai jumpa, selamat pagi. Baik adik-adik, sebelum adik-adik bermain kembali, belajar kembali, adik-adik dapat mengangkat tangan, tutup mata. Terimalah berkat pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam anak yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus mengurapi kehidupanmu, hari-harimu, pendidikanmu, masa depanmu. Diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Tuhan menyertaimu. Terima kasih Bapa, Engkau jaga anak-anakmu di dalam penyertaanmu, Engkau melindungi, Engkau memberkatinya selalu. Kami serahkan anak-anakmu gereja Hosafkana hanya di dalam tanganmu, dan kami percaya, hamba percaya Engkau menjamin kehidupan mereka, masa depan mereka. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau berkati kakak yang telah memberitakan Engkau pakai untuk gerejamu, gereja anak Hosafkana ini Bapa. Engkau berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.